Salam, selamat pagi Jemaat Episode Family yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi ini. Pada pagi ini saya mau membawakan satu renungan dengan judul pelajaran dari si bungsu. Kalau sebelumnya saya telah membawakan renungan yang saya beri judul belajar dari si sulung. Kali ini kita mau belajar sama-sama dari kisah si bungsu ini ya, yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32, mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Gambaran singkat yang dilakukan si bungsu ini ya, diawali dengan si bungsu ini meminta warisan yang belum menjadi haknya, karena bapaknya itu sendiri masih hidup gitu ya. Kemudian menjual hak warisannya dan pergi meninggalkan bapaknya dan hidup bersenang-senang dengan teman-temannya, menghabiskan hartanya gitu. Kemudian bencana kelaparan datang dan ia melarat, dikatakan melarat, dan di situ menjadi penjaga babi. Kemudian lapar dan ingin makan ampas babi, tapi tidak dikasih gitu. Kemudian dia ingat akan orang upahan bapaknya, berlimpah-limpah makanan, dan dia berencana ingin kembali dan menjadi orang upahan bapaknya gitu, bertobat gitu. Di sini nggak tahu bertobatnya itu karena sulit, maksudnya ingat upahan bapaknya, atau benar-benar bertobat gitu. Mungkin dari kita pernah mengalami ya, tapi tidak mungkin 100% seperti kisah si bungsu ini. Tapi ada poin-poin yang kita mungkin mengalami gitu. Di sini kalau kita cermati ya kisah si bungsu ini, kenapa si bungsu ini mempunyai pikiran dan tindakan seperti itu, meminta warisan gitu ya, padahal bapaknya sendiri itu masih ada gitu. Saya mengambil beberapa poin. Yang pertama, dia ingin memuaskan keinginan daging. Kita tahu ya, kalau anak bungsu itu biasanya anak yang masih muda gitu ya, anak yang belum berpikiran dewasa. Anak muda itu belum memikirkan masa depan gitu. Yang dipikirkan adalah kesenangan-kesenangan saat ini saja, kesenangan-kesenangan sesaat gitu. Maka bisa terjebak dalam pergaulan yang tidak baik gitu. Obat-obatan, narkoba gitu ya, dan lain-lain gitu. Katanya sih masa muda itu masa yang menyenangkan tuh ya. Waktu masa muda foya-foya gitu, tua kaya raya, mati masuk surga katanya. Tapi tidak demikian sih. Yang benar adalah kalau masa muda itu kita foya-foya, tua sakit-sakitan. Tua sakit-sakitan, kalau mati ya masuk neraka tentunya ya. Itu poin yang pertama, memuaskan keinginan daging. Poin kedua adalah mungkin dia bosan dengan keadaan yang begitu-begitu saja, merasa jenuh dengan situasi yang ada dan ingin sesuatu yang berbeda gitu. Ingin bebas, tidak mau ada aturan-aturan yang mengekang gitu. Jadi orang Kristen tuh nggak enak nih ya. Mau jalan-jalan aja di hari Minggu nggak boleh ya, karena di Alkitab dikatakan kuduskan hari Sabat gitu. Kemudian mesti baca firman Tuhan, mesti berdoa saat teduh gitu ya. Dan itu nggak mau diatur oleh aturan-aturan seperti itu. Akhirnya hidup di luar Tuhan dan mulai meninggalkan imannya gitu. Padahal itu kita tidak bisa hidup di luar Tuhan gitu. Kalau kita hidup di luar Tuhan, kita merasa nggak ada pegangan atau nggak ada pengharapan ya. Seperti Mazmur Daud mengatakan, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain gitu. Yang ketiga adalah kita itu ingin hidup senang gitu, berfoya-foya gitu. Berpikirnya itu dengan uang, dengan harta kita itu dapat melakukan apa saja.
Mungkin kita banyak harta ya. Kita bisa beli tempat tidur mewah gitu ya. Tapi kita tidak bisa membeli rasa tidur yang nyenyak gitu. Mungkin kita bisa beli makanan yang enak gitu ya. Dimana yang kita mau kita bisa beli gitu. Tapi kita tidak bisa membeli nafsu makan itu sendiri. Dan mungkin kita bisa beli rumah yang mewah, tapi kita tidak bisa membeli atau mendapatkan kehangatan daripada suatu keluarga gitu. Dan mungkin kita bisa membeli vitamin yang bagus gitu, tapi kita tidak bisa membeli kesehatan diri kita gitu. Dan mungkin kita bisa membuat pesta yang meriah, tapi kita tidak bisa membeli hati yang penuh dengan sukacita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak bisa diukur dengan uang gitu. Si bungsu ini lebih melihat bahwa uang warisannya yang akan diterimanya itu lebih berharga daripada menikmati suatu kehangatan dari keluarganya dengan bapak dan kakaknya. Memang di dunia ini kita sangat membutuhkan uang ya, agar kita dapat hidup gitu. Akan tetapi jangan jadikan uang sebagai segala-galanya. Ketika kita melayani pun jangan jadikan uang menjadi motivasi utama. Karena jika demikian, maka kita akan menjadi hamba uang dan bukan hamba Tuhan. Yang keempat adalah merasa mempunyai hak. Jadi si bungsu ini merasa mempunyai hak, bagian daripada harta ayahnya itu. Padahal kita tahu ayahnya sendiri itu masih ada itu, belum waktunya. Kalau kita flashback ke diri kita, kita suka meminta apa yang bukan atau belum menjadi hak kita gitu. Seringkali ketika kita meminta kepada Tuhan dalam doa gitu ya, kita meminta sesuatu yang lebih cepat, lebih instan gitu dari waktunya Tuhan. Kita meminta Tuhan segera menjawab doa-doa kita dengan secepatnya gitu. Padahal kalau kita tahu ya, Tuhan itu lebih tahu apa yang bermanfaat atau tidak bagi diri kita. Dan jika itu bermanfaat, tentu ada waktu yang tepat yang akan diberikan pada kita gitu. Itu poin yang keempat. Ada poin yang terakhir adalah yang saya dapat. Kita sering berpikir jangka pendek daripada berpikir jangka panjang. Dalam pengertian kita tidak mengelola hidup dengan benar. Si bungsu ini tidak memikirkan bahwa uang yang diperolehnya jika dikelola dengan benar, maka ia akan berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Tetapi si bungsu ini lebih suka memboroskan uangnya. Ia berpikir bagaimana menyenangkan dirinya dan bersukacita gitu, happy dengan temannya gitu. Kalau melihat dari poin 5 ini, ingat satu perumpamaan tentang talenta. Bagaimana ketika Tuhan memberikan suatu talenta kepada kita, apakah kita memendamnya atau kita mengembangkannya untuk mengasihi Tuhan itu sendiri gitu. Ya, demikian renungan pagi ini. Biarlah kita dapat belajar dari si bungsu, agar kita bisa bijaksana dalam mengelola hidup kita, supaya kita tidak terjerumus lebih dalam, masuk ke dalam dosa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh belajar dari pelajaran si bungsu ini Tuhan, untuk kami mewaspadai dari keinginan-keinginan duniawi yang menggoda dan menjauhkan kami daripada kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa dekat dengan Tuhan, supaya kami kuat dan kami dapat mampu melakukan sesuatu hal yang baik bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.